Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andre. Di video kali ini kita akan membahas pengenalan singkat tentang JavaScript. Adapun tools yang harus kita siapkan untuk belajar JavaScript yaitu text editor dan web browser. Untuk text editornya teman-teman bisa menggunakan Notepad++, Sublime Text, Komodo Edit, Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Kebetulan di video ini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Dan untuk web browsernya saya menggunakan Chrome. Untuk teman-teman bisa juga menggunakan Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Opera, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Sebelumnya kita buat folder dulu pada Explorer kita. Kita simpan di dokumen saja. Kita buat folder baru. Kita kasih nama misalkan Jav SCR. Selanjutnya kita buka text editor Visual Studio Code kita. Kita klik file, lalu open folder. Kemudian kita pilih folder yang tadi kita buat. Lalu kita buat new file di sini. Karena kita akan menambahkan JavaScript-nya pada file HTML, kita kasih nama misalkan introduction.html. Lalu kita buat tag HTML-nya, tanda seru, tekan tab. Pada bagian title, kita kasih judul misalkan pengenalan JavaScript. Selanjutnya kita buat tag komen dulu di sini. Teman-teman bisa tekan Ctrl kemudian slash. Secara umum pengertian JavaScript yaitu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website dengan tujuan agar aplikasi web tersebut menjadi lebih dinamis dan interaktif. Adapun untuk penempatannya, JavaScript bisa ditambahkan melalui 3 cara. Yang pertama pada tag head, kemudian yang kedua pada tag body, dan yang terakhir itu melalui external file. Baiklah, sekarang kita akan coba menambahkan dengan cara yang pertama. Untuk menambahkan JavaScript kita harus menuliskan dulu tag script. Misalkan di sini kita akan menampilkan sebuah alert. Kita ketik alert, message-nya misalkan hello JavaScript. Kita simpan, kemudian kita coba buka pada web browser kita. Nah teman-teman, alertnya sudah muncul. Selanjutnya kita akan coba menggunakan cara yang kedua. Kita copy saja yang ini. Kemudian yang ini kita komen dulu. Lalu kita paste di sini. Kita simpan. Kemudian kita coba load. Nah, sudah muncul alertnya. Berikutnya yaitu cara yang terakhir, external file. Di sini kita akan membuat sebuah folder. Kita kasih nama misalkan JS. Di dalam foldernya kita buat new file. Kita kasih nama alert dan diakhiri dengan .js karena filenya merupakan file JavaScript. Nah, pada file JavaScript ini kita tidak perlu menambahkan text script. Di sini kita hanya menambahkan alert, kemudian kita tulis message-nya hello JavaScript. Kita simpan. Kemudian kita buka lagi file introduction HTML-nya. Nah, untuk bagian yang ini kita kasih tag komen dulu. Kemudian kita buat tag script lagi di sini. Pada tag script-nya kita ketik src, lalu masukkan foldernya js / nama filenya. Kita simpan. Kemudian kita coba load lagi, hasilnya sama.
Nah, jadi untuk penempatannya terserah teman-teman mau menyimpan pada bagian head, bagian body, atau external file. Seperti bahasa pemrograman lainnya, di dalam JavaScript juga terdapat beberapa macam tipe data. Di antaranya yaitu ada tipe data string, kemudian ada tipe data integer, tipe data float, kemudian ada tipe data boolean, lalu tipe data objek, dan tipe data array. Di video kali ini kita hanya akan membahas beberapa tipe data, yaitu untuk string, integer, float, dan boolean. Untuk tipe data objek dan array kita akan bahas di video berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan coba buat contohnya. Kita buat dulu text script. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah variabel pada JavaScript. Untuk membuat sebuah variabel diawali dengan kata var, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Untuk variabelnya misalkan nama, lalu value-nya tipe data string, kita ketik Andre. Selanjutnya kita akan kasih function atau metode console.log, lalu kita masukkan variabelnya, kita simpan, kemudian kita coba load. Nah, teman-teman, tidak muncul di sini. Tapi kita lihat di sini, kita inspect, kemudian kita klik console. Nah, hasilnya ada di sini. Jadi metode console.log digunakan untuk menampilkan output ke konsol pada JavaScript. Dan untuk menampilkan output ke dokumen HTML, kita bisa gunakan metode dokumen.write atau writeln, lalu nama variabelnya. Kita simpan, kemudian kita coba load lagi. Nah, sekarang hasilnya sudah muncul pada dokumen HTML kita. Selanjutnya kita akan buat contoh variabel untuk tipe data integer. Nama variabelnya number, value-nya misalkan 25. Lalu ketik dokumen.writeln, nama variabelnya. Kita simpan, kemudian kita coba load. Nah, hasilnya sudah tampil. Untuk bagian ini kita close saja. Agar tampilannya berurutan ke bawah, kita bisa tambahkan tag br. Kita copy saja yang ini. Lalu variabel namanya kita ubah menjadi tag br. Kita simpan. Kemudian kita coba load lagi. Nah, sekarang berurutan ke bawah. Selanjutnya kita buat contoh variabel untuk tipe data float. Nama variabelnya misalkan bilangan. Untuk menandakan bilangan desimal, di sini kita tidak menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Misalkan 10.25. Lalu kita copy aja yang ini, Alt Shift bawah. Nomornya kita ubah menjadi tag br. Alt Shift bawah lagi. Tag br-nya kita ubah menjadi bilangan. Kita simpan, kemudian kita coba load lagi. Nah, contoh tipe data float-nya sudah muncul. Contoh variabel berikutnya untuk tipe data boolean atau true or false. Misalkan kita kasih nama variabelnya benar, value-nya true. Lalu untuk yang ini kita copy saja. Alt Shift bawah lagi, kita ganti tag br-nya menjadi variabel benar. Kita simpan, kemudian kita coba load. Nah, sudah muncul. Berikutnya kita akan coba sederhanakan agar tidak terlalu panjang. Di sini kita tambahkan koma, lalu tag br, koma lagi, variabel number, koma, tag br, koma, variabel bilangan, koma, tag br, lalu variabel benar. Dan yang ini kita bisa hapus.
Kita rapihkan dulu, kemudian kita simpan, lalu kita load. Nah, hasilnya tetap sama. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pengenalan tentang JavaScript-nya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.